Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Guru. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk kesempatan kali ini Pak Guru mau menjelaskan tentang materi pembagian pecahan, yaitu melanjutkan materi untuk pembelajaran pecahan untuk kelas 5 yang minggu kemarin kita sudah belajar sampai dengan perkalian bilangan pecahan. Yang masih bingung perkalian bilangan pecahan, silahkan bisa melihat lagi video yang ada di channel YouTube-nya Pak Guru. Oke, untuk pembahasan pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas, judulnya adalah pembagian pecahan. Di sini kita masih dalam pecahan, belum pecahan desimal ya. Kita masih berbicara masalah pecahan biasa dan pecahan campuran. Nanti yang akan kita bahas pertama adalah pembagian pecahan biasa dengan biasa, yang kedua pecahan biasa dengan campuran ataupun sebaliknya, dan yang ketiga adalah pecahan campuran dengan campuran. Oke, anak-anakku bisa sambil disimak untuk di buku LKS-nya. Untuk materi pembagian bilangan pecahan ada di halaman 15 dan 16. Silahkan dicermati. Oke, selanjutnya kita langsung saja untuk materi yang pertama. Materi yang pertama yang akan kita bahas dalam pembagian ini adalah pembagian pecahan biasa. Di sini ada aturannya, silahkan bisa disiapkan bukunya untuk mencatat ya. Judulnya pembagian pecahan biasa. Aturannya ditulis. Pembagian pecahan biasa sama dengan mengalikan dengan kebalikannya. Itu kenapa Pak Guru garis bawah? Itu karena hal yang sangat penting yang harus dipahami anak-anakku semua. Pak Guru bacakan lagi ya. Pembagian pecahan biasa sama dengan mengalikan dengan kebalikannya. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya apa? Silahkan dicermati contohnya. Silahkan dicermati contohnya untuk pembagian pembagian pecahan biasa sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Di sini Pak Guru ambil contoh 3/4 dibagi dengan 1/2. Di sini pecahan biasa semua ya, ada pecahan biasa 3/4 dibagi 1/2. Mengali dengan kebalikannya, berarti untuk bilangan pecahan yang pertama itu tetap kita catat 3/4. Membagi sama dengan mengali, berarti pembagian jadi perkalian, kemudian bilangan kedua kita balik 2/1. Jadi di sini ada seperti ini ya, ini yang dibalik. Pembagiannya jadi perkalian, terus angka yang di belakang ini dibalik. Ya. Dibalik, jadi 1/2 dibalik menjadi 2/1. Kalau sudah berwujud perkalian seperti ini, itu sangat mudah ya. Berarti 3/4 jadi dikali 2/1. Kalau ada perkalian seperti ini bisa kita kalikan langsung. 3 kali 2 sama dengan 6, 4 kali 1 sama dengan 4. Berarti jawabannya 6/4. Ini pakai cara yang menyederhanakan di akhir. 6/4 itu sama-sama masih bisa dibagi dengan angka berapa coba? Dibagi dengan angka 2, kita sederhanakan. Dibagi dengan angka 2, 6 dibagi 2, 4 dibagi 2. Sama dengan jadi 3/2. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ketika menjumpai pembagian pecahan, kita membaliknya menjadi perkalian. Kemudian angka yang kedua kita balik. Di sini angka 1/2 kita balik menjadi 2/1. Nah, untuk kalau sudah perkalian tinggal kita kalikan biasa. Untuk 6/4 itu bisa disederhanakan menjadi 3/2. Untuk 3/2-nya sendiri, untuk 3/2-nya kita bisa lihat di situ ada angka di atas atau pembilang itu lebih besar daripada penyebut. Berarti bisa kita ubah ke dalam pecahan campuran, yaitu dengan cara membaginya. 3 dibagi 2 sama dengan 1/2. Kalau belum paham seperti ini ya silahkan bisa diulangi kembali di video-video selanjutnya, video-video sebelumnya ya. Untuk
ini kan menyederhanakannya di akhir. Ini sudah Pak Guru jelaskan dulu menyederhanakannya di akhir. Kita lihat cara yang kedua yang menyederhanakan di tengah. Ini yang di atas itu sudah kita kerjakan tapi menyederhanakan di akhir ya. Kita lihat cara menyederhanakan di tengah atau dengan cara mencoret-coret ya. Tapi jangan dicoret-coret soalnya semua. Nanti ya malah jadi keliru. Di sini coba kita kerjakan dengan cara lain. Ada 3/4 dibagi dengan 1/2. Caranya sama. Kita 3/4-nya tetap dikali. Pembagiannya jadi perkalian. Kemudian yang di belakang kita balik. 1/2. 1/2 jadi 2/1. Paham ya? Jadi setelah itu kita lihat. Di sini ada angka 4. Di sini ada angka 4. Di sini ada angka 4 ya. Di sini ada angka 2. Dari kedua angka ini bisa kita bagi keduanya dengan angka 2. Oke, kita bagi dengan angka 2. Kita sederhanakan ya. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Kalau sudah seperti ini berarti tinggal 3 kali 1 per 2 kali 1. Jawabannya adalah 3/2. 3/2 ini bisa kita sederhanakan karena pembilangnya lebih besar, bisa kita jadikan pecahan campuran yaitu 1/2. Hasilnya sama antara yang atas dengan yang bawah. Hasilnya semuanya sama. Jadi anak-anakku silahkan pilih salah satu cara yang kamu anggap mudah. Bisa dicermati ya. Kalau yang atas itu menyederhanakannya di akhir ini. Di akhir. Kalau yang bawah itu menyederhanakannya di tengah. Kalau Pak Guru rekomendasikan itu lebih baik pakai cara yang kedua. Itu akan lebih mudah. Oke, begitulah untuk Untuk pembagian pecahan biasa ya, pecahan biasa dengan biasa. Jadi langkah yang pertama adalah kita mengalihkan pembagiannya jadi perkalian ya di sini. Jadi perkalian, kemudian angka yang belakang kita ubah, kita balik. Itu saja. Setelah jadi perkalian, terserah kamu mau dikalikan langsung boleh, disederhanakan dulu boleh. Disederhanakan jika bisa ya, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, tidak disederhanakan. Oke, kita lanjut. Untuk materi yang selanjutnya adalah pembagian pecahan campuran. Apa aturan dalam pembagian pecahan campuran? Aturannya masih sama dengan penjumlahan dulu. Aturannya adalah, ini bisa dicatat, ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya pasti kalian sudah bisa. Di sini Pak Guru contohkan langsung saja, ada 1/3/4 dibagi 3/10. Ini masih sama, yaitu masih pecahan campuran ya. 1/3/4 dibagi 3/10. Ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan campurannya adalah ini ya, yang di depan. Berarti kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Ini dikali 1, berarti kalau mengubah pecahan biasa berarti 1 dikalikan penyebutnya berapa? 4 ya. Kemudian ditambah 3. Paham ya? Pernya ya per 4. 1 kali 4 ditambah 3. Oke, jadi 7 ya, 1 kali 4, 4 tambah 3, 7/4. Kemudian masih kita bagi, masih ajik dulu karena kita yang pertama mengubah dulu, 3/10. Setelah seperti ini kan berarti sudah pecahan biasa semua ya. 7/4 dibagi 3/10. Kita kembali ke aturan pecahan biasa berarti. Membagi sama dengan mengali dengan kebalikannya. Berarti 7/4-nya ajeg, tetap 7/4. Pembagiannya jadi perkalian, kemudian yang belakang kita balik 10/3 ya. Paham ya? Jadi pembagiannya jadi perkalian, 3/10-nya menjadi 10/3. Kita balik ya. Jadi seperti ini. Ini yang dibalik yang bawah, yang belakang. Oke, sampai sini paham ya? Setelah kita balik, kita lihat ada angka 7/4 dikali 10/3. Nah, di sini kan ada dua angka yang sama-sama bisa dibagi angka 2, yaitu angka 4 dan angka 10.
keduanya sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. 4 dibagi 2, 10 juga nanti dibagi 2. Ini cara menyederhanakan pecahan atau menyederhanakan pecahan, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan, berarti 7 kali 5 per 2 kali 3. 7 kali 5 per 2 kali 3. Nah, setelah itu kita kalikan biasa, 7 kali 5 pasti hasilnya 35, 2 kali 3, 6. Bisa kita lihat lagi hasilnya ternyata pembilangnya lebih besar dari penyebut. Berarti bilangan pecahan tersebut bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu dengan cara pembilang dibagi penyebut. 35 dibagi 6. 35 dibagi 6 pasti dapatnya 5. Lebihnya kan 5 lagi ya. Berarti 5-nya ditaruh di atas 5 per 6. 5 per 6. Kalau belum lancar mengubah, silahkan bisa lihat cara mengubah pecahan biasa menjadi campuran di video-video yang lain di channel YouTube-nya Pak Guru. Jadi, paham ya? Untuk pembagian pecahan campuran, langkah yang pertama adalah kamu ubah dulu. Di sini ada pecahan campuran, kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Nah, setelah pecahan biasa semua, kita tinggal membaliknya. Perkaliannya jadi pembagiannya jadi perkalian, kemudian 3/10-nya dibalik menjadi 10/3. Seperti itu. Setelah perkalian tinggal disederhanakan boleh. Kalaupun tidak disederhanakan di belakang juga boleh. Sampai sini paham ya? Artinya, kalau ada pecahan campuran, yang pertama ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Setelah pecahan biasa semua, kita ubah pembagian jadi perkalian. Dikalikan, kemudian yang belakang kita balik. Yang tadinya 3/10 menjadi 10/3. Pak Guru kira sudah paham ya? Kalau belum paham, nanti silakan boleh diulang-ulang. 1, 2, 3, atau 4 kali silakan sampai betul-betul paham. Untuk materi yang selanjutnya di sini adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ini sebenarnya sama aturannya dengan pecahan campuran dengan pecahan biasa, yaitu ubah dulu ke dalam pecahan biasa semua. Langsung Pak Guru contohkan, 2/5 dibagi 2/8/10. Ini kedua-duanya pecahan campuran. Berarti kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Yang pertama, 2/5, 2 kali 5, 10, ditambah 2, 12. Berarti 12/5. Dibagi 2/8/10. Berarti 2 kali 10, 20, ditambah pembilangnya 8, menjadi 28/10. Ini sudah pecahan biasa semua. Setelah sudah pecahan biasa semua, berarti kita jadikan perkalian. 12/5 ne ajeg atau tetap, 12/5 tetap, kemudian kita kalikan. Setelah pembagiannya jadi perkalian, otomatis yang bilangan di belakang itu akan dibalik. 28/10 dibalik menjadi 10/28. Nah, di sini kita lihat banyak angka yang bisa dibagi. Untuk angka yang pertama itu 5 dan 10. 5 dan 10. 5 dan 10 itu sama-sama kelipatan 5, jadi bisa dibagi 5. 5 dan 10 itu bisa dibagi 5, 5 dibagi 5 itu hasilnya 1, 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. Selanjutnya kita ada angka lagi 12/28. 12 dan 28 itu bisa sama-sama dibagi berapa coba yo? Sebelum Pak Guru melanjutkan. Tebak. Dibagi angka berapa? Angka 4. 12 dan 28 dan 12 sama-sama dibagi 4. 28 dibagi 4 itu hasilnya 7. 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Jadi, untuk menyederhanakan dengan cara seperti ini, silahkan sederhanakan pembilang dengan penyebut. Silang boleh, tetapi jangan sampai pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Paham ya? Harus dibagi dengan angka yang sama.
Kalau atas dibagi 3, bawah dibagi 3. Atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Kalau sudah seperti ini kan sudah mudah. Tinggal angkat 3 kali 2 per 1 kali 7. 3 kali 2 per 1 kali 7. Sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. 1 kali 7 sama dengan 7. Paham ya? Jadi pembagian pecahan campuran dengan campuran itu sama saja dengan pecahan biasa dengan campuran. Artinya ubah dulu semuanya ke dalam pecahan biasa. Kemudian setelah berubah semuanya menjadi pecahan biasa, kita ubah pembagiannya jadi perkalian dan angka pecahan yang di belakang itu kita balik. Di sini ada 28/10 menjadi 10/28. Paham ya? Pak Guru kira paham? Mungkin untuk pembelajaran kali ini cukup karena materinya juga agak rumit. Jadi kamu perlu memahami, silahkan bisa putar video ini secara berulang-ulang boleh, silahkan. Manfaatkan kuota yang sudah diperbantukan oleh Kementerian Pendidikan ya. Silahkan manfaatkan untuk belajar, jangan sampai kuotanya digunakan untuk main game atau lihat-lihat yang tidak penting. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Untuk di akhir, silahkan dicoba. Silahkan Pak Guru punya 3 soal. Yang pertama 3/4 dibagi 6/7. Yang kedua 1/2/3 dibagi 5/6. Yang ketiga 3/2/4 dibagi 1/2/5. Silahkan dicoba berdasarkan cara yang sudah Pak Guru jelaskan di video di awal tadi. Silakan boleh dikerjakan di buku yang lain karena buku matematika masih di Pak Guru ya. Silakan boleh dikerjakan. Boleh dengan teman, boleh dengan orang tua, boleh silahkan untuk dikerjakan. Paham ya? Jadi untuk materi pada hari ini kita sudah belajar masalah tentang pembagian bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, di sini ada Pak Guru selipkan sebuah kata-kata matematika itu mudah. Ini kamu tanamkan di pemikiran kamu bahwasanya matematika itu mudah sehingga kamu ketika mengerjakan matematika itu akan terasa betul-betul mudah. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga dapat menambah pemahaman anak-anakku semua dalam memahami materi pembagian bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.